Di channel ini, gue akan upload video tentang dunia finance, kreatif, atau hal apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Profesor Saham. Kali ini kita akan membahas lagi ya trade journey seperti biasanya. Dan sorry, untuk 2 mingguan ini nggak ada upload gitu. Tapi kali ini kita akan upload dan membahas lagi seputar tentang IHSG. Dan nanti kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan trading selama udah 2 minggu ya, hampir sebulan di Profesor Saham. Oke, dan juga kita nantinya bakal screening gitu ya, seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan menganalisa IHSG. Nah, IHSG ini ya Jumat semalam itu, tepatnya di tanggal 1 Juli 2022 itu mengalami koreksi sebesar 1,70% dan ini lumayan gede ya untuk koreksinya. Nah, ini kalau dilihat ya, memang beberapa hari yang lalu ini memang turun ya untuk indeks IHSG Indonesia. Dan ini nembus support minornya ya, support minornya di sini ya kalau kita perhatikan. Nah ketika tembus ini dia memang biasanya bakal mengalami aksi selling yang sangat besar gitu ya dari seller ya. Dan ini kalau di trading view ini nggak kelihatan ya volumenya ya, kalau kita pakai investing kelihatan seperti ini. Seharusnya ini volumenya dia turun dengan volume yang cukup gede gitu ya. IHSG pasar. Oke. Kita akan lihat volumenya. Oke. Nah, ini volumenya enggak terlalu ini ya, lebih sedikit ya, lebih menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu ya. Oke, nah untuk IHSG sendiri kemungkinan dia bakal ke area support, strong supportnya di sini ya. Nah ini di area 6.500an ini merupakan strong supportnya. Dan ini beberapa kali dia mantul ya kalau kita lihat secara teknikal ya. Satu, dua ya, ini dari tahun 2021 ya. Nah di sini memang area kuatnya dan ini juga ya di titik kemarin waktu crash itu yang lumayan gede ya. Nah, ini juga mengalami reboundnya di titik 6.500-an. Nah, kita akan melihat atau sebaiknya bagi yang belum banyak cash ya atau cash yang masih banyak itu sebaiknya kita lihat di titik di area ini untuk melakukan trading jika mau masih trading ya. Nah, kemungkinan ada reboundnya di area 6.500-an. Nah, ini the best uh, untuk trading gitu ya di area 6.500. Oke, untuk sekarang bagi yang sudah memiliki posisi ya, nah itu perhatikan lagi trading plan-nya apakah sudah sesuai ya. Jika memang udah kena stop loss atau sudah kena target profitnya ya segera dilakukan realisasi gitu ya. Oke, nah itu ya untuk IHSG. Cuman ini kebanyakan memang saham-saham lagi pada turun ya, termasuk di Trade Journey juga ya. Beberapa saya CL bahkan ini modalnya minus ya. Sekarang tinggal kita lihat. Nah ini adalah beberapa ya. Nah ini Arto saya CL ya. Kita lihat total investasi 5 juta ya sekarang ya. Ini di ADJP. Nah ini hanya ini yang tinggal sisa ya. Kemarinnya itu banyak di cut gitu ya. Nah ini buying powernya 3 jutaan ya, 3.700.000-an. Kalau di total ini 5.700.000-an, ini sekitar 9.500.000-an ya. Jadi hampir minus 1 juta ya, karena kemarin kan kita modal awalnya itu 10 juta 5 ya, 10.500.000 ya, karena 500 ini ada di emiten dada nih, nggak bisa di cut karena ini dari sebelumnya gitu ya. Oke, tapi nggak masalah. Sebaiknya kita amankan modal. Nah, untuk ADCP ini masih saya hold karena belum terkena dari stop loss ya. Jadi tetap di keep gitu. Kalau untuk ADCP ini masih memang fase ini
bisa dikatakan masih sideways cuy ya, dan supportnya juga masih di area 78 yang kok saya perhatikan ini 78 ini memang agak lama dia ini ya, bukan agak lama maksudnya belum tembus gitu ya untuk 78 di area bidnya gitu. Nah ini saya belinya ini udah lumayan lama ya di area sekitar di sini kalau nggak salah, jadi hampir udah semingguan untuk ADCP. Ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat transaksinya ya, nah ini transaksi selama sebulanan ini, nah ini yang semalam saya cut itu ada Arto ya. Nah ini Arto nih ya, kalau kalian perhatikan ini saya sempat ya, sempat pakai foto ini, nah ini posisinya pada kemarin itu sempat profit 2%-an ya. Cuman ya itu tadi ya, eh, saya itu belum TP satunya, saya TP satu itu di 10%-an, jadi belum terkena target take profit ya, jadi belum saya amankan profitnya, jadi ya udah gitu, tapi malah kena stop loss. Tapi ya udah, ini sesuai dengan trading plan saya gitu ya. Tidak ada yang perlu disesali, ya itu biasa. Nah ST ini yang menariknya di ST ya. ST ini kalau kalian lihat ya, saya belinya di 104, agak tinggi memang. Kemudian di 96 ya, saya jual lagi. Saya jual 96. Jadi cut lossnya ini sekitar 7 atau 5 ya kalau nggak salah. Oke, kita lihat ST gimana. Nah, ini reason dari saya cut loss. Sebenarnya ST ini ya. Nah, ini ada kesalahan ini sih. Kalau ST ini memang dia saya lihat itu masih di supportnya ya, di supportnya ini 96 semalam. Cuma ini dropnya lumayan tinggi karena kemarin itu saya trading plan itu menginginkan dia ini apa ya, uh, balik dari bondnya gitu ya, mulai ke atas. Nah ST ini kalau saya lihat dia jarang membuat ini shadow di bawah ya, shadow di bawah, cuman dia sering buatnya shadow di atas gitu. Nah jadi saya pikir nah ini kemungkinan dia nggak bakal mantul gitu ya di supportnya, karena kalau misalnya dia tembus lebih dalam, nah ini kalau misalnya dia tembus supportnya itu bisa lebih dalam akibatnya. Nah jadi saya mempertimbangkan itu ketika sesi satu ya, kalau nggak salah saya cutnya itu di sesi satu gitu. Kayaknya di paling bawah ya, 96 di mana sih, saya cutnya di iya pas di titik ini ya, di titik supportnya saya cutnya ini. Nah ini juga modalnya sizingnya kurang bagus ya, karena kebanyakan kemarin di Arto dan juga itu minus ya, karena minus jadi modalnya memang berkurang gitu ya, nggak bisa full gitu. Nah jadi ST ini ya ini sizing sisa lah gitu ya, sisa dari pembelian Arto dan ADCP gitu ya. Jadi masih ada buying powernya, masih ada, ya udah masukkan ke ST, karena kemarin ST ini memang bagus ya. Nah ini kan kemarin di cover ini, nah jadi saya mengharapkan dia bakal naik ke atas gitu ya. Cuman ini beberapa kali dia sempat naik memang, waktu saya beli itu sempat profit 7. Cuman ya itu tadi ya, belum sampai ke TP saya itu biasanya 10% ya. Kalau kalian perhatikan di sini, nah 10%, saya akan ambil setengahnya gitu. Setengah lagi biarkan dia berjalan gitu. Ya cuman ya itu. Dan setelah saya cut ya di sesi kedua atau malah closing ya kayak ya, karena saya nggak tahu mematikan, cuman sekilas-sekilas saja ya, karena saya tidak full time, cuman ini aja sih, cuman naruh, jadi lebih ke swing ya, tidak tidak aktif melihat gitu, hanya melihat sekilas. Oke jadi ketika closing itu malah dia naiknya sekitar 25%an ya. Nah ini kalau kita lihat high-nya ini 29, closingnya 25% dari opennya gitu ya, 25% naiknya gitu. Tapi so far ya udah gitu ya, bukan rezeki dan juga sesuai trading plan ya, jadi nggak ada masalah sih. Daripada kan ini kan posisinya pada saat itu kan, pada saat cut itu kan nggak sebagus ini chartnya ya, karena chartnya itu jelek. Nah ini kemungkinan dia bakal jatuhnya ini lumayan gede, karena ST ini kalau kita lihat kalau kita melihat secara big picture-nya ya, ST ini agak-agak bahaya kalau seandainya dia tembus gitu supportnya ya. Nah ini bisa triple top ya kalau misalnya, atau head and shoulder ya kalau misalnya kita perhatikan. Nah kalau di daily ini memang agak ini ya, dia memang ini sering membuat tik-tik di atas gini ya, shadow
seperti ini ya, jarum-jarum seperti ini di atas. Cuman kalau di bawah, kalau kita perhatikan dia jarang dia membuat di bawah. Makanya saya kayaknya dia bakal ini sih ya, bakal bakal tembus gitu ya. Tapi nggak taunya ya malah malah berbalik arah gitu ya. Tapi so far nggak masalah. Oke. Dan juga kenapa saya melakukan cut yaitu tadi ya, kalau misalnya dia seandainya tembus, nah ini bakal koreksi ya kemungkinannya di, nah ini kita buat supportnya ya, strong supportnya memang ada di area sini ya, di 96an ya. Nah di sekitar sini memang ini supportnya. Nah kalau misalnya dia tembus, kalau dia tembus ya, nah seandainya dia membuat candle seperti ini aja, nah ini bakal dia berlanjut ke ya kemungkinan ke 50 lagi ya. Nah ini agak berbahaya, bisa dibawa ARB berturut-turut ya. Jadi saya langsung cut aja ya, karena resikonya itu lebih gede gitu daripada profitnya gitu pada saat itu. Dan juga ya ada sentimen inilah ya, karena lagi market lagi nggak bersahabat ya, jadi secara psikologis juga nggak bagus ya psikologi saya. Jadi ya itu di pasar ikan. Tapi it's okay, kita akan mencoba lagi, bakal recovery lagi di lain kesempatan gitu. Mungkin untuk beberapa hari ini saya bakal stop dulu ya untuk trading ya, karena mengamankan modal dan juga melihat wait and see dulu ya untuk trading ya. Walaupun masuk juga nggak terlalu banyak ya, nggak bakal terlalu banyak. Nah ini juga masih sisa satu ya, ADCP dan dada. Nah dada ini nggak tahu kapan naiknya gitu, tapi nggak masalah ya. Saham deposito lagi pula saya belinya di 50, jadi nggak bakal minus gitu ya. Oke, nah mungkin ada sisa ADCP. Untuk ADCP masih Setway, dan juga kalau tak salah ADCP ini bakal bagikan dividen ya. ADCP ADCP tebak dividen, iya ya, bakal tebak dividen 26 miliar. Oke, mungkin saya akan, kalau misalnya seandainya naik, saya bakal jual di camdepnya ya untuk ADCP seandainya dia naik. Nah, oke. Jadi sisa saham saya tinggal ADCP yang di Trade Journey. Untuk sekarang bakal minggu kedepannya bakal wait and see aja ya. Mungkin posisi masih kosong, bakal kosong gitu. Oke, nah jadi paham ya, reason yang tadi seperti ST ini ya, walaupun ya kurang, keberuntungan kurang ya, tapi it's okay gitu. Nanti juga bakal recovery lagi ya, bakal recovery lagi kalau mempunyai trading plan yang betul gitu. Oke, gak masalah ya. Oke, untuk janji terakhir ya sudah kita bahas perjalanan trading saya ya. Oke, jadi pembelajaran untuk minggu kali ini ya, ya tetap sama dengan minggu sebelumnya ya, dimana saya menjelaskan itu jangan terlalu memaksakan trading kalau keadaan indeks ya atau psikologi kita itu lagi kacau ya. Psikologi saya juga lagi kacau ya, karena ya itu tadi indeksnya nggak bagus juga ya. Karena beberapa ini juga sering cut gitu. Jadi nggak usah dipaksakan, jangan membalas dendam. Nah ini cuman untuk mengingatkan, reminder saya aja sih gitu. Jangan terlalu memaksakan. Oke, ini sudah ya kita bahas ST. Tadi bahas apa? Oh ya, bagi yang mau masih memaksakannya nggak ada masalah juga sih. Ya nanti kalian bakal ini ya, dikasih dikasih pemahaman gitu kalau memaksakan. Tapi kalau masih mau trading ya, kita akan screeningnya di tanggal 1 Juli atau semalam itu apa saja saham. Nah ini saya menggunakan FL Mabuts. Apa saja yang bagus ya. Nah ini menurut saya, nah ini exit kurang ya. Nah ini apalagi kebanyakan yang saham gorengan yang volatilnya ini agak kurang. Nah kalau ini likuiditasnya kurang ya. BST, Orme juga kurang. Nah ini udah jangan masuk yang sekarang ya, maunya semalam. Nah ini terlalu tinggi, ada potensi bakal dibanting. Nah ini kemudian ST ya, muncul signal buy. Yang lainnya kayak nggak ada ini sih, nggak ada yang menarik ya. Ini IBOS, wah ini baru IPO ya sahamnya. Nah ini IBOS ini lumayan,
Dia bakal ke resisten ya. Resistennya di sini. Ini baru IPO kayak. Di 122 ya. Supportnya di 102 gitu. Ini naiknya kemarin berapa persen sih? Naiknya 9% ya. Dan yang Jumat kemarin naiknya 1,7. Oke, sebenarnya nggak ada terlalu bagus ya. Kemarin sempat ada ini ya, Cepin kalau nggak salah yang pernah saya ini Cepin ya. Yang lumayan bagus itu Cepin gitu. Cuman karena posisi kalau masukkan ke trade journey itu karena cash nggak ada ya. Jadi nggak bisa deh dimasukkan. Nah Cepin. Tapi semalam ini koreksi ya. Kalau nggak salah Cepin ini ekspornya sudah oke gitu ya. Cepin. Beritanya ini lolos akreditasi ekspor ayam ke Singapura. Jadi sangat positif ya untuk Cepin. Nah ini semalam itu kalau kita lihat dia mantul di EMA 21. Nah ini kemungkinan bakal ada yang nyerok ya di bagian sini. Sehingga dia kembali lagi. Nah untuk saham Cepin ini lumayan bagus. Kita cari lagi kawannya ini WMU. Nah ini juga belum ya. Kayak cuma Cepin yang bagus gitu ya. Apa sih lagi? Ayam-ayaman. Cepin. Nah ini lumayan bagus untuk Cepin. Cuman saya itu kemarin ngasih rekomendasinya di sini ya di harga 5.450. Kalau udah sekarang udah lumayan tinggi ya untuk saham yang kapitalisasinya gede gitu. Udah hampir 10%. Ya deh. Ini 4, ini 2, ini 2 ya 9. Ya sekitar 10% lah Cepin ya. Coba kita ukur. Cepin. Signalnya muncul di di 5.450 ya, di 5.450. Nah di sini sekitar 10%an. Nah ini kalau Cepin ini baru kena TP saya satu ya, satu TP di TP awal, TP 1 di 10%. Nah ini udah kena TP saya. Nah sisa ini biarkan dia melihat apakah bakal patah gitu trennya atau tidak ya. Kalau patah ya udah gitu, baru TP lagi. Tapi TP satunya di 10% yaitu 50%. Maksudnya TP satunya itu di 10% ketika dia naik. Kemudian barangnya itu sisa 50% gitu maksudnya ya. Oke, jadi itu ya Journey hari ini. Jadi pesannya adalah jangan memaksakan ketika market ya udah nggak kondusif ya atau nggak bagus, simpan cash karena cash is the king. Ketika dia rebound ya, nah itu kesempatan emas ya untuk kita recovery ya selama market atau minus-minus ya ketika kita ini waktu bear market seperti ini. Jadi bakal recovery-nya kita tunggu sampai di mana dia bakal bagus gitu ya, tapi jangan terlalu memaksakan karena ya market itu agak sulit ya kalau di bear market gini, kebanyakan mayoritas saham itu turun. Nah gitu. Tapi kalau kalian tidak mengharapkan capital gain ya, nah mungkin ini kesempatan bagi kalian untuk menambah posisi gitu ya, bisa pakai dengan DCA ya, dollar cost averaging. Nah itu yang pastinya dengan uang dingin ya, atau dengan gaji kalian setelah kalian tetapkan gitu. Nah kalau misal kalian dengan seperti itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kalian mengharapkan capital gain, nah ini sebaiknya jangan melakukan posisi trading atau invest dulu cuy. Oke, mungkin sampai di sini saja ya penjelasan Tejunai kali ini. Semoga membantu dan menambah insight kalian dalam mengambil keputusan gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.